harus bagi pengurus, tapi harta saya diambil. Padahal saya hanya keluar sebagai direksi. Kenapa seluruh harta saya diambil? Baik, rekan-rekan media di tanah air, terima kasih hari ini, siang ini ya, kami tadi ke lantai 4, luar biasa, cukup baik penyidiknya. Hari ini kami dari kantor hukum Victoria atas nama klien Pak Kamarudin Simanjuntak. Kami Nelson Simanjuntak, klien kami Ibu Mintarsi. Dokter Mintarsi. Biarkan yang punya nama yang jelaskan namanya. Ada beberapa catatan, ada beberapa BAP lah ya. Dari LP kami ada nomor 12627 yang perlu dilengkapi lagi dan data-data yang paling valid. Oleh karena itu hari ini cukup representatif tadi, kami dibantu membuat BAP, walau hanya tanda tangannya saja tadi. Lebih jelasnya, ayo Bunda, apa-apa saja yang mau ditanya silakan sama Ibu Dokter Mintarsi. Penyidik kita diganti, dan saya anggap penyidik sekarang itu di mata saya lebih kooperatif dan cukup cepat menyelesaikannya, dan juga cukup jelas ya, sama seperti misalnya mencari saksi itu 2 hari lagi, jadi cepat direaksi, sehingga saya harapkan tertibnya tidak akan terlalu lama. Kemudian kalau masalah isinya itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Isinya adalah sudah seringkali saya kemukakan harus bagi pengurus, tapi harta saya diambil. Padahal saya hanya keluar sebagai direksi. Kenapa seluruh harta saya diambil? Kalau saya lihat dari penyidik mengerti ya masalah melihat aneh juga. Lalu saya coba di sini untuk memberitahukan apa yang terjadi dengan segala hal yang sebelumnya terjadi sejak masih kecil. Jadi di sini kita tahu bahwa sebetulnya hal yang mungkin tidak terlalu diketahui bahwa PT Publikasi didirikan oleh 4 keluarga. Salah satunya ada Purnomo yang Purnomo yang sejak remaja itu sudah masuk ditahan di Polsek dan Polres, dan yang anehnya lagi beliau itu bangga sekali. Jadi biasanya orang bangga seperti preman itu kalau dia melakukan suatu tindakan preman dia akan bangga sekali. Sekarang kita lihat dari segi pengusaha-pengusaha yang membentuk PT Publikasi, sebetulnya ada 4 keluarga, bukan hanya 1. Sekarang kan seolah-olah 1 keluarga, yang 4 keluarga itu pada tahun 83 satu tersingkirkan, tahun 91 tersingkirkan lagi, kemudian tahun 94 mulai dengan menyingkirkan saya, menyingkirkan di salah satu anak perusahaan itu tahun 94, dan dilakukan dengan cara yang sama. Saya tidak dilibatkan, kemudian harta saya hilang, dan ini sudah saya gugat dan saya mau menentangnya. Jadi akhirnya harta saya kembali, tapi jelas saya karena harta kembali, tapi persoalan yang sedikit jelas saya jual hanya seperempat harga yang daripada mereka. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana Purnomo, saya di sini kan ada Purnomo, ada Chandra. Bagaimana kedua-duanya sudah
kaderisasi anak. Salah satu kaderisasi adalah anak dari kantor. Itu kakak saya. Di situ yang dilakukan adalah harta saya tadi saya ceritakan itu dihilangkan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan saham warisan saya dihilangkan lagi. Jadi begitu ibu saya meninggal, terjadi beberapa kejadian. Pemegang saham lain itu mengalami kekerasan fisik, padahal dia usianya sudah 74 tahun. Dan anaknya anak balita. Kemudian dilanjutkan dengan saya. Saya dilakukan penculikan, upaya penculikan, dan itu saya buktikan dari laporan penculik-penculik. Laporan penculik ada tim 14 dan tim itu melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melaporkan ke notaris. Jadi mereka siap untuk tanggung jawabkan bahwa memang rencana penculikan itu dan pengaturan penculikan jelas terjadi. Dan